Tindakan berani Presiden Jokowi untuk melarang ekspor biji mentah seperti nikel juga bergema di seluruh dunia, termasuk di Uni Eropa, UE. Negara-negara anggota Uni Eropa yang tidak lagi bisa mendapatkan biji nikel dari RI, langsung menggugat Indonesia ke World Trade Organization, WTO. Joko Wijayatno dari Kadin mengatakan kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu bahwa sikap negara-negara Eropa mirip dengan tindakan VOC di masa lalu. Mereka ingin memanfaatkannya dengan membawa keuntungan sesedikit mungkin untuk Indonesia dan sebanyak-banyaknya untuk mereka. Memang jika melihat sejarah, pola ini mirip dengan aksi-aksi VOC di masa lalu. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. Mereka awalnya datang ke Nusantara, sekarang Indonesia, untuk urusan bisnis. Produk yang dibeli adalah rempah-rempah. Anda membeli dari pedagang lokal dengan harga murah dan kemudian mengirimkannya ke Belanda. Di sana mereka menjualnya dengan karena mereka satu-satunya pedagang rempah-rempah, orang Belanda menjadi kaya. Motif bisnis kemudian menjadi politik. Untuk mengimbangi langkah mereka, VOC mengadu domba kerajaan-kerajaan setempat sekaligus memanfaatkan persahabatan masyarakat setempat. Dari situ, VOC perlahan mulai menguasai wilayah pesisir Jawa dan Hindia Timur, mendirikan kantor dagang di Banten pada 1603 dan merebut pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa, termasuk Sunda Kelapa, pada 1619. Sejak saat itu, Belanda menjadikan Batavia sebagai wilayah kekuasaan mereka, pusat administrasi. Tak hanya itu, VOC juga menaklukkan pulau rempah-rempah penting seperti Ambon dan Banda. Khusus untuk Banda, VOC melakukannya dengan cara yang sadis, membunuh penduduk setempat. Kepulauan Banda diduduki setelah pertempuran berkepanjangan dan penduduknya hampir musnah, tulis Bernard H.M. di Vleke Nusantara, Sejarah Indonesia, 2017. Penguasaan pulau-pulau Malaka dan Hindia Belanda menjadikan VOC sebagai penguasa lautan Nusantara. Monopoli perdagangan menjadi kunci emas VOC. Belakangan VOC menjadi lebih dari sekedar perusahaan. Mereka memiliki pasukan. Mereka memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lokal, mereka membangun koloni dan bahkan mencetak uang mereka sendiri. Menurut M.C. Rickleffe dalam Modern Indonesian History, 1999, keistimewaan ini membuat VOC semakin kuat. Keberhasilan VOC dalam menipu penduduk Nusantara menjadikan mereka korporasi terbesar di dunia saat itu. Baru pada 1637, ia memiliki aset 78 juta gulden, hari ini 7,9 triliun dolar AS. Dengan dana yang sangat besar dari eksploitasi Nusantara, mereka bisa membangun banyak fasilitas penting di negeri Belanda. Kehidupan mereka berkembang karena kesengsaraan penduduk Nusantara yang semakin melarat dan tertindas dengan menjual bahan bakunya untuk kekayaan VOC. Jadi jika melihat praktek Eropa saat ini yang mencegah Indonesia dari tambahan pengelolaan sumber daya alamnya sendiri, praktek ini seperti gaya baru VOC. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Nantikan video kami berikutnya. Terima kasih.